warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Halo teman-teman semuanya, saya Hendra Setiadi dari Akademia Teknik Sipil 2024. Di kesempatan kali ini saya akan dilamani sebagai tutor Matematika 2 semester 2, dan izinkan saya menjelaskan mengenai penyelesaian soal UAS Matematika 2 tahun 2025 dalam pelaksanaan program kerja akademik HMS, yaitu SNJ, soal dan jawab. Mungkin tanpa langsung lama-lama, kita langsung ke nomor 1. Di sini terdapat dua persoalan dari integral, yaitu integral fungsi pecahan dan integral fungsi radikal. Pada dasarnya dalam UAS Matematika 2 ini akan ditekankan penyelesaian dari teknik-teknik integrasi atau integral, maka akan baik sekali jika penyelesaian dari soal ini berisikan integral. Contohnya kita mulai dari nomor 1. Di sini ada soal 1, soal A, integral fungsi pecahan, di mana integral dari min 2x tambah 4 per x kuadrat tambah 1 dalam kurung x kurang 1 dalam kurung. Di mana kita untuk menyelesaikan persoalan integral fungsi pecahan ini lalu dipecah dulu untuk menjadi pecahan parsial seperti ini. Nah, untuk yang A itu pakai yang faktor linear atau yang min 1 ini penyebutnya. Sedangkan untuk yang x kuadrat plus 1 ini menggunakan penyebut faktor kuadrat, artinya yang ini. Jadi intinya untuk yang faktor linear itu dia A, atau sedangkan yang faktor kuadrat ini kita pakai x tambah z. Nah, ini udah ada keterangan penyebut faktor linear itu x min 1, penyebut faktor kuadrat yang tidak bisa difaktorkan karena dia x kuadrat plus 1, jadinya tidak bisa difaktorkan. Ini pakainya yang ini. Ini kurang lebih rumusnya seperti ini. Ini berada dalam asesmen PPT-MTK 2 pertemuan kedua waktu diajarkan oleh Bu Cita. Nah, langsung ke langkah pengerjaannya. Pertama, kita tadi seperti yang sebelumnya disampaikan bahwasannya perlu dibuat menjadi pecahan parsial. Nanti bentukannya seperti ini. Nah, untuk mengerjakan ini kita akan bisa mencari nilai A, B, sama C. Nah, untuk awal-awal kita bisa mengalihkan dengan penyebut yang ada di bawah ini supaya penyebutnya itu bisa hilang. Nanti untuk yang x min 1 ini kan hilang, tapi yang x kuadrat plus 1 ini muncul jadi ini. Nah, sedangkan untuk yang x kuadrat plus 1 ini, karena dia dikali x kuadrat plus 1, maka x kuadratnya akan hilang, tetapi dia akan muncul x min 1. Nah, untuk yang min 2x plus 1 ini, karena dikalikan penyebutnya yang sama, jadi dia sisa 2x plus 4. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal menjabarkan hasil dari perkalian ini. Jadi ax kuadrat plus 1 menjadi ax kuadrat, sedangkan ax dan kemudian a kali 1 ya pasti a. Kemudian untuk yang ini kita jadi hasilnya bx kuadrat min bx karena dia min 1, terus c kali x jadi cx, c kali min 1 menjadi min c. Nah, kemudian kita samakan bagian koefisiennya, maksudnya untuk yang x kuadrat sama dengan x kuadrat, lalu yang x doang bisa disatukan juga. Nanti hasilnya seperti ini supaya kita bisa melihat koefisiennya dengan jelas. Nah, contohnya nanti hasilnya seperti ini, sudah diberi warna untuk yang kuning sama yang kuning, yang hijau sama hijau, dan biru sama biru. Nah, kita udah bisa lihat bahwasannya A plus B itu nilainya 0 karena ini sama, memiliki koefisien yang sama. Kemudian untuk yang C min B itu sama dengan min 2. Lalu untuk yang konstanta ya A min C sama dengan 4, sehingga didapatkan 3 persamaan dari hasil persamaan tadi. Dan dari hasil yang sudah didapat dari 3 persamaan tersebut, kita bisa eliminasi salah satu dari ABC tersebut. Contohnya di sini kita mengeliminasi dari D, sehingga kita dapatkan persamaan yang keempat. Nah, untuk itu kita bisa mencari nilai A dengan cara mengeliminasi nilai C.
Jadi seperti ini, seperti SPLDV biasa. Jadi didapatkan hasil AM1, kemudian untuk mencari nilai dari C, itu bisa didapat dari substitusi nilai A yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi C-nya min 3, dan untuk mencari nilai B juga kita bisa dari hasil substitusi nilai A, yaitu hasilnya nanti B menjadi min 1. Kemudian kita mendapatkan nilai dari ketiganya ABC-nya. Maksudnya kita bisa masukkan kembali hasil dari ABC-nya ke persamaan yang awal yang tadi, persamaan pecahan parsial tadi, menjadi A-nya 1, untuk B-nya min 1, itu min X. Kemudian untuk yang C-nya itu menjadi min 3. Sehingga didapat hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memisahkan min 3 dan min X ini karena keduanya memiliki penyebut yang sama, sehingga kita bisa pecahkan menjadi seperti ini lagi. Seperti itu. Kemudian setelah didapat dari pecahan parsial yang sudah kita dapatkan nilainya masing-masing, ya, kita bisa langsung ke integral biasa. Seperti untuk yang 1x-1 ini bisa hasilnya min x min hasilnya adalah ln x min 1 plus c, jangan lupa ada c ya. Kemudian untuk yang integral dari x per x kuadrat plus 1 dalam kurung, itu kita bisa dapat hasilnya seperti ini. Untuk penyelesaiannya ini menggunakan rumus du dx yang mungkin cara penyelesaiannya adalah kita bisa misalkan yang ini u, kemudian untuk mencari penggantinya dari formula ini, dari x ini, nanti kita bisa dapatkan dari pokoknya untuk pertama kita misalkan u x kuadrat plus 1, kemudian diturunkan menjadi 2x supaya nanti untuk memudahkan penyelesaian dari integral ini. Kemudian nanti dx kita naikin lah istilahnya menjadi dx biasa, jadi du nya turun, du nya pindah menjadi du per 2x. Kemudian nanti hasilnya seperti ini, karena dx itu diganti du per 2x. Kemudian untuk yang x ini sendiri dan u nya ini hasil dari permisalan tadi. Kemudian dilanjutkan lagi, ini x bisa kita hapus sehingga jadi 1/2 d per kali 1 per u. Ini 1/2 bisa kita keluarin, dan sehingga menyisakan dari 1 per u ini, sehingga hasilnya adalah 1/2 ln u. Kita kembalikan lagi permisalan u yang tadi adalah x kuadrat plus 1, sehingga hasilnya menjadi setengah ln x kuadrat plus 1 tambah c. Lalu bagaimana yang terakhir ini? Kalau yang terakhir ini sebenarnya apa ya, dari rumus patokan yang udah ditetapkan, jadi ini perlu diingat aja hasilnya, perlu diingat karena cocokannya cukup ribet, sehingga kalaupun diselesaikan mungkin langsung aja seperti ini, jadi artan x plus c. Tapi karena di depan ada 3, jadi kita tulisnya min 3 artan x tambah c. Nanti sehingga hasilnya kita gabungkan semuanya, hasil dari integral min 2x plus 4 per x kuadrat plus 1 dalam kurung x kuadrat min 1 dalam kurung, itu menjadi ln x min 1 dikurang setengah ln x kuadrat plus 1 dikurang 3 artan x plus c. Jangan lupa untuk menambahkan c di setiap hasil dari penyelesaian integral tersebut. Kemudian yang soal B adalah integral fungsi radikal, di mana soal adalah integral dari integral fungsi 1 per x kuadrat dalam x kuadrat akar x kuadrat plus 4. Nah, yang pertama kita substitusikan rumus yang dikasih dari soal. Nah, untuk mendapat nilainya, pertama kita
bisa lihat dari ini yang udah dikasih dari soal. Nah, A itu dapat dari nilai 4 ini, karena kan ini kan X kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, karena ini 4, berarti kita bisa asumsikan untuk 4A kuadrat itu adalah 2. Jadi kita asumsikan ini hanya adalah 2. Nah, kemudian maka untuk X-nya sama dengan A tan T, jadi hanya itu ganti 2, jadi 2 tan T. Kemudian untuk yang dx-nya, dx ini adalah turunan dari A tan T, yaitu 2 sekan kuadrat T per T dt. Nah, didapatkan hasil seperti itu, kemudian kita bisa substitusikan nilai X sama dx tadi ke penyebut dari integral tersebut. Nah, misalkan akar X kuadrat plus 4. Jadinya akar 2 tan T kuadrat tambah 4. Kemudian hasilnya menjadi 2 dikuadratin jadi 4. Kemudian tan T dikuadratin berarti tan kuadrat T tambah 4. Nah, menurut dari rumus di Google, tan kuadrat T itu ditambah 1 itu menjadi sekan T. Sehingga nanti hasilnya adalah 4 sekan T. Dan kemudian karena ini akar, kita bisa kembali ke bentuk normal, yaitu 2 sekan kuadrat T. Nah, karena udah didapatkan hasil dari semua variabel, dan kita bisa ubah ke integral yang di awal tadi. Nah, ini yang di soal. Pertama kita masukkan X-nya tadi kan udah dapat 2 tan T kuadrat ini. Kemudian untuk yang X kuadrat, akar X kuadrat plus 4 ini kita bisa ganti 2 sekan kuadrat T. Dua sekan kuadrat ini perubahan ada 2. Terus untuk yang ini kita bisa langsung coret-coret yang ini, jadi sehingga hasilnya nanti sisa sekan T per 4 T tan kuadrat T. Ini hasilnya seperempat sekan T per tan kuadrat T. Oh ya, maaf. Ini hasilnya bukan sekan T, ini sekan aja. Berarti awalnya udah benar, artikan sekan T biasa nggak ada kuadrat. Ini dicoret-coret, jadinya sisa 2-nya udah hilang, sekan kuadrat dibagi sekan, berarti kan sisa sekannya itu tersebut. Berarti hasilnya adalah sekan T per kuadrat dari ini 4 tan kuadrat T. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang tan ini diubah ke sin T per cos. Dan yang sekannya ini bisa ubah ke cos, dimana sekan itu adalah seper dari cos T. Nah, ini kita tinggal masukin, lalu ini bisa dicoret-coret, ini satu, lalu hasilnya seperti ini akhirnya. Dan seperempatnya ini bisa dikeluarin juga dari integralnya untuk memudahkan perekonomian. Lalu kita tinggal dari dx lagi, atau melakukan permisalan untuk U sama dengan sin T, lalu yang du sama dengan cos T. Hasilnya seperti ini, seperempat seper U kuadrat. Lalu untuk cosnya, ya karena karena turunan dari sin adalah cos, jadinya cos ini bisa diubah menjadi du saja, sehingga kita bisa menghilangkan dari dt ini. Terus ini hasilnya menjadi min u pangkat min 1, lalu hasilnya min seperempat u plus c, jangan lupa. Kemudian kita balik lagi tadi ke hasil awal tadi, bahwasannya kalau u itu adalah sin t, jadi min 1/4 sin t tambah c. Dan balik lagi ke trigonomi yang awal tadi, kita tahu bahwasannya kalau sin theta itu adalah demi depan per miring. Di sini yang menjadi pembilang adalah x, kemudian yang menjadi penyebut adalah akar a kuadrat tambah x kuadrat. Karena ini kan hasil dari Pythagoras. Nah, sehingga kita bisa substitusikan kembali hasil tadi yang min 1/4
sin T ini menjadi ini hasilnya. Kemudian untuk yang ini kita bisa putar balikan, dimana kalau di daerah di bagian penyebut, jika kalau ada penyebut lagi, maka otomatis dia akan naik ke atas menjadi pembilang itu tersebut. Nah, jadi yang di bawah atau penyebut itu sisa 4x, kemudian untuk x kuadrat tambah 4 itu menjadi pembilang. Nah, dan ini menjadi hasil akhir dari permasalahan integral fungsi radikal ini. Dan ini hasil akhir. Kemudian kita lanjut ke soal 2, yaitu soal adalah sebuah mobil bergerak di jalan raya sepanjang garis lurus dengan fungsi percepatan AT sama dengan 1 tambah sin PT. Jika saat dalam kondisi awal bergerak, jarak dan kecepatannya adalah 0. Tentukan fungsi permukaan jarak dan kecepatan mobil tersebut. Lalu kemudian ditanya juga jarak yang ditempuh mobil setelah 4 detik. Untuk langkah pengerjaannya adalah kita mencari fungsi kecepatan terlebih dahulu, dan yang dikasih di data soal ini ada fungsi percepatan, kemudian jarak dan kecepatannya adalah 0 jika saat kondisi awal bergerak. Jadi ketika mobil itu diam atau jaraknya 0, ya, kecepatannya juga 0, seperti itu. Nah, untuk mencari fungsi kecepatannya adalah kita bisa mengintegralkan dari persamaan fungsi percepatan tersebut, yang dimana kalau kita dalam fisika dasar, percepatan adalah turunan dari kecepatan, sehingga kalau misalkan kita mau mencari kecepatan adalah integral dari kecepatan itu tersebut, sehingga rumus dari fisika itu fungsi percepatan itu turunan dari kecepatan. Dan kita bisa mulai integral dari fungsi ini. Pertama kita mendapatkan kita bisa urai satu-satu untuk fungsi kecepatannya, di mana integral dari 1 dt itu adalah hasilnya menjadi t, kemudian integral dari sin pt itu menjadi min seper cos pt. Cara integral dari sin itu adalah turunan dari sin kan integral dari sin itu kan adalah cos ya, min cos, sedangkan untuk yang di dalamnya kan ada pi, jadi dia min seper cos, seperti itu. Kemudian untuk mencari nilai C itu kita bisa gunakan dari keterangan data yang dikasih di soal, di mana jarak dan kecepatannya adalah 0 saat kondisi awal bergerak. Jadi kita bisa memasukkan T itu 0 dan kecepatannya 0 juga, berarti untuk V0 itu 0, lalu untuk T nya juga 0, sini 0, terus min seper pi cos 0 adalah 1, jadi maka otomatis akan dihilang plus C, jangan lupa ada C nya karena hasil dari integral tersebut. Kemudian untuk selanjutnya bisa hasilnya seperti ini untuk sini, hasil dari atasnya, kemudian sehingga bisa didapatkan C itu 1 per pi. Jadi fungsi kecepatannya adalah T plus 1 pi, 1 per pi atau 1 per pi min 1 per pi cos pi T, atau bisa ditulis juga seperti ini untuk lebih simpel ya. Nah, karena yang ditanya adalah fungsi permukaan dan kecepatan, jadi kita bisa lanjut ke fungsi permukaan jaraknya. Nah, kalau misalkan itu mencari jarak adalah kita bisa mengintegralkan dari fungsi kecepatan itu tersebut, karena kecepatan itu juga adalah turunan dari jarak. Nah, kita bisa langsung integralin juga hasil dari fungsi kecepatan ini untuk mendapatkan fungsi permukaan jarak. Nah, ini untuk penyelesaiannya kita bisa pisahkan satu-satu. Untuk yang T diintegralin itu menjadi 1/2 T kuadrat, kemudian untuk yang 1 pi itu bisa diintegralin menjadi T per pi karena nggak ada variabel T-nya, sehingga kalau diintegralin jadi dia otomatis hanya menambah pi di atasnya saja. Lalu untuk yang integral ini menjadi min T pi kuadrat sin pi T plus C. Nah, karena di sini kita ada nilai C-nya juga, kita belum selesai, sehingga kita bisa masukin juga untuk ketika kondisi awal, ketika jaraknya 0 itu kan
berarti kan T-nya 0 juga. Otomatis semua kita bisa substitusikan nilai T ini menjadi 0. Jadi hasilnya adalah berarti 1/2 0 kuadrat, berarti kan 0. 0 per Pi 0. 0 per Pi kuadrat kali sin Pi 0, berarti kan dia 0 juga. Plus T, berarti kan ini hasil totalnya 0 semua. Jadi S0 0, lalu hasil semuanya juga 0, jadi otomatis C-nya juga 0. Sehingga didapatkan fungsi permukaan jarak juga. Dan yang terakhir adalah jarak yang ditempuh mobil setelah 4 detik. Nah, karena kita udah dapat fungsi permukaan jarak, jadi kita tinggal mensubstitusikan nilai T itu menjadi 4 ke persamaan tersebut. Jadi hasilnya setengah 4 kuadrat, setengah dikali 4 kuadrat ditambah 4 per Pi dikurang 4 per Pi kuadrat sin 4 Pi. Hasilnya itu kalau di kalkulator jadi menjadi 9,7 digit. Hasilnya seperti ini. Karena nggak ada satuannya, mungkin hasil angka tuh tidak menjadi masalah. Kalau misalkan mau ditulis satuan juga nggak apa-apa. Kemudian kita bisa lanjut ke soal 3, di mana sebuah bidang data dibatasi oleh untuk lim akhir 0 sampai 4 itu menggunakan kurva X mid X kuadrat tambah 8X tambah 4 dan garis T sama dengan 4. Dan untuk yang lim akhir dari 5 sampai 9 itu menggunakan kurva GX sama dengan X kuadrat min 4X tambah 4 dan garis Y sama dengan 4. Ditanya juga untuk pertama kita disuruh untuk menentukan bidang yang dimaksud, yaitu dengan cara kita gambarkan lagi hasil penggambarannya dengan informasi yang tertera di soal tersebut. Kemudian untuk yang bagian B, tentukan pusat massa bidang data tersebut, dan yang C, hitung volumenya jika bidang tersebut diputar 360 derajat mengelilingi sebuah sumbu sebagai berikut. Untuk tim gasal itu ada kita menggunakan sumbu Y, dan untuk tim genap itu menggunakan sumbu X. Di soal juga kita diberikan cheat sheet atau rumus yang bisa memudahkan pengerjaan dari soal ini. Contoh, MB sama dengan MX bintang. Maksudnya bintang adalah rumus untuk menentukan yang MB tersebut berapa. Yang MB itu M kali Y. Ini juga dikasih untuk rumus menentukan dari pusat massa dari koordinat X bar dan Y bar. Dan untuk perputaran 360 derajat untuk mengelilingi sebuah sumbu ini bisa dimudahkan dengan rumus-rumus yang diberi di kelas 5 ini. Contoh, ketika nanti diputar dia menjadi cakram itu menggunakan rumus P kuadrat kali H. Dan untuk yang volume cincin, yang bentuknya cincin itu menggunakan P kuadrat dikurang R kecil. Bedanya apa? Untuk yang R besar ini itu menggunakan fungsi yang terluar, sedangkan untuk yang R kecil itu menggunakan fungsi yang terdalam. Dan ini ketinggiannya atau ketebalannya nanti. Kemudian untuk yang kulit tabung itu menggunakan 2 pi R kali delta R. Dan nanti mungkin bisa kita selesaikan dari soal 3 ini. Nah, untuk awal-awal kita akan mengerjakan untuk di akhir 0 sampai 4, di mana kita disuruh untuk menentukan bidang yang dimaksud, yaitu dengan cara melakukan penggambaran bidang dari kurva dan garis tersebut. Di mana untuk kurvanya itu min X kuadrat tambah 8X tambah 4 dan garisnya adalah 4. Nah, yang pertama untuk menggambar suatu bidang yang dimaksud, itu kita bisa menentukan titik potong dari kedua garis tersebut. Contohnya dari ini min X kuadrat tambah 8X tambah 4, itu ini kita bisa jadiin sebuah patokan. Berarti kan istilahnya untuk titik potongnya berada di koordinat Y-nya itu adalah 4. Nah, kita akan menentukan di mana X itu berada, yaitu dengan melakukan pemfaktoran, di mana titik potongnya itu kita bisa dapat X sama dengan 0 dan X sama dengan 4.
ini bisa dapat dari 4 coret-coret, berarti ini 0, berarti ini pasti faktorit, ya hasilnya menjadi X sampai 0 dan X sampai 8, sehingga didapat titik koordinatnya adalah 0,4 dan 8,4, berarti di dua titik tersebut. Nah setelah itu kita bisa mencari titik puncak dari parabola atau dari fungsi koordinat tersebut, yaitu menggunakan X sama dengan min B per 2A, atau bisa saja menggunakan turunan sama dengan 0 dari kurva tersebut. Contohnya nanti misalkan ini diturunin menjadi 2x plus 8. Nah, untuk mencari titik maksimum atau titik puncak itu diusahakan untuk hasilnya 0, sehingga nanti x-nya bisa mendapat 4. Nah, ini kalau menggunakan cara turunan sama dengan 0, ini bisa menggunakan rumus yang sudah ada, sama aja sebenarnya. Dan jika x 4, kita bisa menentukan untuk y-nya itu berapa dengan cara mensubstitusikan 4 ini ke x-nya, sehingga didapat ketika 4 yang disubstitusikan hasilnya menjadi 20, sehingga titik puncak koordinatnya adalah 4,20. Dan setelah didapat data titik potong dan juga titik puncak, ada keterangan atau informasi lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu daerah atau area bidang yang berada di antara garis dan parabola itu dari 0 sampai 8, karena kan titik potongnya 0 sampai 8 tadi. Kemudian hasil daerahnya juga dipastikan di 0 sampai 8, dan batas integral perhitungan nanti juga 0 dan 8, dengan bagian atas itu min x kuadrat plus 8x tambah 4, dan bagian bawahnya itu adalah garisnya sama dengan 4. Nah kemudian jangan lupa juga untuk parabolanya tersebut atau dari kurva tersebut itu membuka ke bawah seperti ini, karena nilai A-nya itu dari suatu fungsinya itu adalah kurang dari 0, sehingga bentuk puncaknya itu membuka ke bawah. Ini bisa digambarkan seperti ini titik puncaknya, lalu di sini titik potong yang tadi telah kita dapatkan, sehingga dapat gambar hasilnya seperti ini. Di sini juga ada keterangan tambahan, diusahakan untuk penggambaran nanti itu y-nya sama dengan 4, dikasih tanda, ini juga dikasih konkret efek sama dengan min x kuadrat tambah 8x tambah 4. Ini dikasih nama, di garis apa, ini garis apa. Nah, diusahakan juga nanti ketika penggambaran garis atau kurva tersebut diberikan warna yang berbeda supaya lebih representatif, dan itu digunakan untuk menghasil bagian bidang yang dimaksud, atau bisa diberikan warna yang sesuai sesuai kalian masing-masing lah. Ini warna apa yang penting biasanya ini terhasil atau ada warnanya, supaya kita bisa tahu mana bidang yang dimaksud. Kemudian untuk selanjutnya kita diminta untuk mencari pusat massa dari bidang data tersebut, di mana untuk massa bidang atau luas daerah itu dapatkan seperti ini. Dan sehingga untuk fx itu kita pakai min x kuadrat tambah 8x tambah 4, kemudian di bawahnya kita pakai 4. Ini kita tinggal masukin A-nya itu 0, B-nya 8, karena tadi titik potong yang sudah didapat kita menentukan pakai dari rentang 0 sampai 8x ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan operasi seperti ini. Jadi hasilnya integral dari 0 sampai 8 untuk fungsi min x kuadrat tambah 8x dx. Kemudian didapat hasil integralnya, lalu 8 bisa disubstitusikan ke sini, lalu ke sini juga, dan hasilnya itu menjadi 256/3 untuk M-nya. Sehingga massa bidang sudah didapatkan, kita bisa lanjutkan momen terhadap suhu Y. Untuk suhu Y ini rumusnya seperti ini. MY sama dengan A, integral dari A sampai B untuk fungsi X dalam kurung fx kurang gx. Tadi kita udah dapat fx kurang gx nya itu min x kuadrat tambah 8x, dan x kita bisa mengkalikan dengan x kembali, hasilnya min x pangkat 3 tambah 8x kuadrat hasilnya. Lalu kita bisa lakukan pengintegralan untuk yang ini, hasilnya menjadi min x pangkat 4 per 4, dan yang kanannya itu 8x kuadrat bisa jadi 8/3x pangkat 3. Lalu substitusi 8x ini ke sini, lalu hasilnya akan menjadi 1024/3. Nah, karena M-nya dan
M udah didapat, kita bisa mencari nilai dari koordinat X atau pusat dari bidang tersebut uh, dalam maksud atau konteks untuk X bar ini. Dimana kita bisa MY itu dibagi per F sama dengan X bar. MY-nya tadi 1024 per 3 dan MY itu 256 per 3. Sehingga X bar itu menjadi 4. Nah, untuk mengetahui apa udah benar atau belum, kita bisa lihat lagi ke gambar bidang yang telah kita gambarkan tadi. Kan tadi kan rentangnya 0 sampai 8. Kalau di tengah-tengahnya itu ada di 4. Sehingga bisa kita sebutkan jawaban dari X bar 4 ini adalah sudah benar. Kemudian untuk momen terhadap sub X, rumusnya ini seperti ini. Per 2 untuk integral AB terus fungsinya fx kuadrat kurang gx kuadrat dx. Nah, kita bisa substitusikan fungsi fx lalu dikuadratin, juga ini gx dikuadratin. Nanti hasilnya akan menjadi lebih panjang lagi, sehingga didapat untuk hasil f kuadrat kurang g kuadrat dan fungsi tadi. Kita bisa langsung ke integral langsung. Nanti hasilnya adalah 13.312 per 15. Nah, karena udah didapat mx dan m-nya juga, kita bisa menentukan koordinat dari y, di mana hasilnya adalah 10,4. Nah, hasil dari untuk y bar ini adalah 10,4. Untuk mengetahui apakah jawabannya udah sesuai apa belum, ini kan tingginya sekitar 16. Dan kalau misalkan ditambah tengah-tengahnya berarti kan 8. Mana kalau misalkan 8 ditambah 4 kan berarti kan dia ada di koordinat 12. Misalkan ini kotak, tapi karena ini bentuknya lebih padat di bawah, jadi di antara 8 kurang dari 12 itu bisa jadi jawaban yang masuk akal untuk Y-nya. Sehingga didapat untuk maka pusat masa bidang tersebut adalah untuk X bar itu 4, lalu yang Y-nya adalah 10,4. Kemudian setelah didapat, kita lanjut ke hitung volume dari bidang tersebut. Nah, tetapi jika bidang tersebut diputar 360 derajat mengelilingi sebuah sumbu sebagai berikut. Nah, untuk soal ini, karena ini bisa ganjil genap, kita akan menggunakan yang genap, yaitu memutar sumbu X. Nah, untuk ini kita udah dapat dari datanya yang tadi. Nah, untuk kita tahu ya dia metode apa, kita bisa mengira-ngira ilustrasinya seperti apa. Ini kan kita memutar oleh sumbu X, berarti kan dia muternya kayak gini. Kan bentuknya tadi awal seperti ini bidangnya. Jika diputar sini, dia akan menjadi seperti cincin, karena dia memutarnya di sumbu X. Maka pembuatan ilustrasi itu penting untuk meraba-raba atau mengetahui apakah dia menggunakan metode cincin ataupun metode yang lainnya. Nah, untuk ilustrasi seperti ini kurang lebih. Nah, tetapi untuk yang bagian tengahnya ini seharusnya bolong, tidak full seperti ini. Nah, tapi ini untuk ilustrasinya supaya memudahkan kalian. Kemudian maka yang digunakan ini adalah metode cincin. Kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Nah, untuk kita tahu R besar pakai yang mana dan R kecil pakai yang mana, R besar itu kita pakai yang kurva atas atau kurva yang terluar dari bidang tersebut. Tadi kan udah dapat yang paling atas pakai yang min X kuadrat bla 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 itu. Nah, sedangkan yang terkecilnya kita pakai 4. Ini kita bisa langsung hitung untuk yang volume cincin ini menggunakan pi-nya kalau bisa langsung dikeluarin aja untuk memudahkan perhitungan, lalu menjadi panjang seperti ini dan mendapatkan hasilnya seperti ini. Sebenarnya kalau sampai sini udah oke. Kalau misalkan mau lebih detail, kalau misalkan diperbolehkan membawa kalkulator, mungkin hasilnya pakai yang ini. Kalau pakai kalkulator. Hasilnya adalah 5.576,117 atau 2
26.624 per 15 pi, sehingga bisa dapat kita volume dari bidang yang berputar tersebut, bidang datarnya. Kemudian lanjut ke pengerjaan yang NIM akhir 5-9, di mana kurvanya adalah X kuadrat min 4X tambah 4 dan garisnya adalah 4. Sama seperti tadi, kita mencari titik potongnya untuk kedua kurva sama garisnya. X berapa, kita cari hasilnya X sama dengan 0, X sama dengan 4. Kemudian untuk titik koordinatnya dapat 0, 4, 4, 4. Nah, kalau selanjutnya kita bisa lanjut ke pencarian puncak parabola, itu menggunakan rumus min B per 2A atau tadi menggunakan turunan kurva tersebut sama dengan 0. Hasilnya X itu 2 dan Y-nya 0. Sehingga untuk titik puncak atau titik maksimum dari koordinatnya adalah 2,0. Lalu ada keterangan tadi, sama kayak soal NIM 0 sampai 4, yaitu bahwa misalnya kalau daerah area bidang yang dimaksud itu dari 0 sampai 4. Dan juga hasilan sama batas intigralnya juga dari 0 sampai 4. Dengan bagian atas X kuadrat min 4X tambah 4 dan bagian bawahnya adalah Y sama dengan 4. Nah, karena di sini ada yang beda. Sebelumnya kan tadi min X kuadrat ya awalnya, yang dimana pasti A-nya adalah min 1. Jadi membukanya ke bawah. Sedangkan kalau untuk soal yang ini, dia X kuadrat, jadi A-nya itu adalah 1. Ini maksudnya 1 ya di awal. Sehingga nanti dia membukanya ke atas. Nah, ini penggambarannya seperti ini. Sama kayak tadi, kita harus kasih keterangan untuk garis-garisnya. Ini garis, contohnya ini garis X kuadrat min 4X tambah 4, lalu di sini adalah Y sama dengan 4. Kemudian kita juga perlu mengarsir bagian yang atau bidang yang dimaksud dari kedua garis tersebut. Berarti untuk bidangnya yang ini diberi arsiran juga dan atau diberi warna sesuai keinginan kalian masing-masing. Kalau udah didapat gambarnya, kita bisa langsung ke mencari pusat masanya juga. Sama saya kayak tadi, tapi bedanya di sini 4 berada di Y sama dengan 4 berada di atas. Ini salah ini. Ini berada di atas, kemudian untuk yang kurvanya ini berada di bawah. Sehingga nanti perhitungannya akan sedikit berbeda, di mana nanti hasil dari masa bidangnya adalah 32/3. Kemudian untuk yang momen terhadap sumbu Y, ini kita sama kayak tadi, dikali X juga, untuk hasilnya adalah 4/3. Nah, untuk koordinat X-nya, kita didapat ada di 2. Kalau kita mau cek bahwasannya itu hasilnya udah benar atau enggak, kita tahu bahwa tengah dari arsilan bidang ini ada di koordinat 2 bla bla bla. Kita belum tahu ini tapi Y-nya berapa. Tapi untuk tahu Y-nya ada berapa, pasti di antara 2 sama 4 ini. Nanti kita akan hitung. Nah, jadi untuk X barnya adalah 2, lalu untuk momen terhadap sumbu X-nya itu kita pakai rumus yang sama juga kayak tadi. Kita jabarkan, lalu hasilnya menjadi MX nya adalah 128/5. Lalu sama kayak koordinat X bar itu, X bar sama dengan MY per M. Jadi 128/5 dibagi 32/3. Hasilnya itu ada di 2,4. Nah, sama yang seperti aku bilang sebelumnya, bahwa titik tengah dari bidang untuk yang Y kuadrat itu pasti di antara 24. Tapi dia mungkin nggak terlalu atas banget dan nggak terlalu bawah banget. Mungkin berada di sini. Sini. Antara 2, lah. Nah, ini terbukti benar bahwa tadi kan kita udah dapat 2,4. Berarti memang benar kalau Y barnya itu berada di 2 tapi agak atas, berarti kan 2,4 itu memenuhi lah istilahnya. Seperti itu kalau mau cek apakah pusat masa bidang tersebut sudah benar apa belum. Kemudian kita bisa hitung volumenya. Jika bidang tersebut diputar ke 360 derajat, memiliki sebuah sumbu. Nah, untuk ini kita bakal pakai yang ganjil atau sumbunya. Jadi kita udah dapat bahwasannya bidangnya yang bidang datar itu seperti ini. Nah, kalau diputar 360 derajat, ini pasti akan bentuknya seperti ini. Mungkin yang bawah ini agak
apa ya, bentuknya nanti bakal kayak gini. Gimana bayang? Ya pokoknya nanti untuk 3D-nya bentukannya seperti ini. Yang dimana nanti yang bawah agak bolong, tapi dia pas di atas itu tertutup rapat seperti itu. Lalu karena ini metodenya adalah kulit tabung, kita pakai rumusan seperti ini. Untuk V sama dengan 2Pi, P X kali atas kurang bawah, lalu kita tinggal masukkan, yang hasilnya nanti menjadi V, P 128/3. Ini dimana nanti hasilnya ada 134,041. Terakhir ada di soal 4 ini, di mana untuk link dasar sebuah bak berbentuk kerucut terbalik berdari dari 6 meter dan tinggi 10 meter, perlu terisi air. Berapa usaha yang diperlukan untuk membuang setengah bagian airnya jika pompa dan pipa pembuangnya terletak tepat di permukaan bak? Buat sketsanya terlebih dahulu. Catatan untuk ini dari soal masa jenisnya itu kita pakai 10 kuadrat, 10 kubik, 10 pangkat 3 kg per m pangkat 3. Pada sembarang Y, buat irisan setebal delta Y, dan itu volumenya terlebih dahulu. Gaya angkat catur air dengan berat tertentu itu delta F sama dengan delta V kali masa jenis. Ini apa ya? Ini pokoknya masa jenis yang udah dikasih soal tadi. Kemudian diberikan juga usaha untuk memindahkan objek sejauh jarak tertentu itu ada delta W sama dengan delta F kali jarak. Yang pertama kita diharuskan untuk membuat sketsanya terlebih dahulu. Nah untuk sketsanya kurang lebih seperti ini. Dimana tadi kan airnya terisi penuh. Tapi kita perlu membuang airnya menjadi setengah bagian. Jadi nanti ini kalau diharuskan sih gambarnya pas di apa namanya irisannya itu kalau bisa diusahain di setengahnya, karena ini kan mau dibuang setengah, jadi usahain dibuat di bagian tengahnya aja, jangan dibuat setengah. Nah untuk penyelesaiannya sebenarnya untuk penentuan tinggi dari ini itu sebenarnya ada rumus fisikanya, ada apa ya namanya, ada tata caranya lah kalau di matematika tersebut. Nah tetapi kan kalau di sini dosen diarahkan untuk lebih mengasumsikan jika ketika setengah volumenya nanti maka tingginya juga akan setengah, berarti kan tingginya kira-kira 5 ya. Nah apa ya, sebenarnya agak masalah sih, karena kan kita tahu bahwasannya kalau setengah dari volume ini belum tentu tingginya juga akan setengah gitu. Ada tata caranya, tapi dalam kasus ini penyelesaiannya mungkin diasumsikan jika setengah volumenya itu di setengah tinggi juga. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kalian mungkin ada yang lebih bingung dengan pernyataan seperti ini. Mungkin kita langsung aja ke penyelesaiannya. Pertama kita tentuin dulu rumus dari kerucut ini. Ini rumus didapetin dari PPT dosen yang dari Bu Audi kalau nggak salah. Itu rumusnya di 6Y itu dari ini dari perbandingan ini sama 10. Jadi dia 6 per Y per 10 kuadrat ini karena luas lingkaran. Kemudian delta Y ini tingginya. Seperti itu. Kemudian ini rumus usaha dari soal udah dikasih bahwasannya delta F itu adalah rumus gaya angkat. Rumus gaya angkat udah dikasih di soal, delta F itu sama dengan delta V kali masa jenis air. Nah, sehingga kita bisa masukin delta V-nya itu ke rumus delta F. Ini kan seperti ini. Nah, kemudian karena yang ditanya akhirnya adalah usahanya, kita bisa masukin rumus delta F lagi ke delta W. Yang sebelumnya ini kita masukin ke sini. Dan yang ini adalah jarak dari ini ke bawah 10. Nah, kita bisa langsung aja untuk menghitung semuanya. Nah, untuk rentang dari integral tersebut itu bisa didapat dari gimana cara dia habis. Maksudnya itu kan dia mungkin karena dia habisnya dari bagian atas ya, jadi habis dari bagian atas.
dari bagian gimana bayanginnya, karena dia habisnya dari bagian karena awalnya kan ini full, lalu dia habis sampai setengah, berarti kan kita menggunakan rentang dari 5 sampai 10 nanti. 5, 10, lalu ini masa jenis kayak rumus dari rumus gaya angkat ya, rumus dari gaya angkat ini dari volume. Lalu kita bisa lanjut ke penyelesaiannya. Ini dikuadratin jadi 36, Y kuadrat ini jadi 10 kuadrat. Untuk Pi dan masa jenisnya kita bisa keluarin, dan ini tetap di dalam karena masih ada Y-nya, sehingga nanti dapat hasilnya Y kuadrat dalam kurung ada 10 min Y. Ini 36 nya kita bisa keluarin, 100 juga bisa dikeluarin, jadi hasilnya 360 Pi. Lalu ini dikali Y kuadrat kali 10, jadi 10 Y kuadrat, Y kuadrat dikali min Y, jadi Y kubik, sehingga nanti pas hasil akhirnya penyelesaian sebelum terakhir ini jadi seperti ini 10 tinggal di substitusiin ke Y-nya, lalu yang 10 ini juga yang Y di sini perlu di substitusiin juga, sehingga nanti dapat hasilnya adalah 447.953,485, atau mungkin nanti bisa aja hasilnya bisa ditulis 953 K Joule. Hasilnya bebas mau pakai satuan Joule biasa atau mau pakai kilojoule juga apa. Lalu untuk yang dim genap, di sini soalnya mirip sama kayak tadi mungkin, tapi lebih agak ribet dari soal ganjil, dimana sebuah bak berbentuk kerucut terbalik berdiri dari 8 tinggi 6 terisi air sebanyak 2/3 bagian. Kemudian berapa usaha yang diperlukan untuk membuang seluruh airnya jika pompa dan membuangnya terletak 1 m di atas permukaan bak? Buat sketsanya terlebih dahulu. Ini udah dikasih juga catatan sama kayak sebelumnya. Untuk penyelesaiannya kurang lebih sama kayak sebelumnya. Nah ini juga dikasih pernyataan bahwa statement bahwasanya kalau ini kan 2/3 ya. Berarti kan nanti kan kita asumsiin aja kalau 2/3 nya tinggi itu bisa dari bak. Nah, untuk penyelesaiannya sama kayak tadi, delta V ini sebenarnya sama aja sih kalau sebenarnya kan tanda doang, sebenarnya kalau kalian mau pakai ini atau sama dengan juga nggak apa-apa, sama aja. Delta V mendekati atau kurang lebih pi 8Y karena ini diameter jari-jarinya 8. Kemudian untuk yang tingginya itu 6, yang dari tingginya 6, lalu delta Y. Terus juga langsung ke rumus gaya angkatnya, masa jenis dikali delta V, kemudian untuk kita jabarin lagi dari delta V nya dimasukin, terus karena air dipompa ke Y7, karena kan ini kan tingginya 6, tapi karena ada karena ada penambahan tinggi dari pompa pipa tersebut, jadi kita nambahin 1 di akhiran. Kemudian kita masukin juga untuk yang masa jenisnya di perhitungan seperti ini. Kita lakukan perhitungan integral kayak biasa, sama kayak sebelumnya. Lalu hasilnya adalah 476.591,241 joule, atau bisa ditulis juga 476,591 kilojoule. Nah ini juga ada tambahin pernyataan kalau tadi 2/3 volume itu nggak sama 2/3 bangun tersebut. Ini berlaku sebenarnya untuk kerucut terbalik. Tapi misalkan kalau dia dimintanya tabung itu nggak ada masalah juga. Ini berlaku kalau buat tabung, tapi ini nggak berlaku buat kerucut terbalik. Sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan dalam penjelasan SNJ UTS MTK 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.